langsung istirahat. Ganti. Iya, Bu. Ibu ingin berbicara denganmu di ruang guru. Sepulang sekolah, bisa kan? Bisa, Bu. Ganti, Ibu ingin membicarakan tentang perkembangan belajarmu. Kalau Ibu perhatikan, selama semester baru ini, kamu tampak tidak konsentrasi, kelelahan, dan kurang bersemangat. Apakah pengamatan Ibu ini benar? Ibu di sini untuk membantu kamu, Danti. Kamu tidak perlu takut untuk mengatakan apa pendapatmu. Kalau Ibu salah, kamu boleh memperbaiki. Ibu peduli dengan prestasi kamu. Apalagi sekarang kamu sudah kelas 6 dan hampir menghadapi ulangan tengah semester. Semester yang lalu kamu mencapai nilai yang bagus. Nilai matematik kamu tinggi, IPS cukup bagus, dan Ibu senang sekali karena kamu jarang sekali tidak masuk. Apakah dua pelajaran itu kamu sukai? Danti, kalau kamu tidak mau menceritakan masalahmu sekarang, juga tidak apa-apa. Nanti, kapan kamu siap, kamu datang lagi ke Ibu, ya? Coba kamu minum dulu. Bagaimana? Sudah agak enakan? Bagaimana, Danti? Bisa kita lanjutkan? Atau nanti saja? Saya takut tidak lulus, Bu. Kamu takut tidak lulus? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu mungkin tidak lulus? Saya sering tidak konsentrasi belajar, Bu. Dan capek kalau berada di sekolah. Itu terjadi di sekolah saja atau di rumah juga? Saya hampir nggak sempat belajar di rumah, Bu. Tidak sempat. Iya, Bu. Karena saya harus membantu Ibu di rumah. Apa yang kamu lakukan di rumah? Saya menyapu, mengepel, membenahi rumah, mengurus adik, dan mencuci. Kamu mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah. Selain kamu dan orang tuamu, siapa lagi yang tinggal di rumahmu? Saya punya kakak laki-laki dan adik laki-laki, Bu. Usia mereka berapa? Kakak saya 14 tahun, sudah kelas 2 SMP, dan adik saya kelas 4 SD. Apakah mereka juga mendapat tugas melakukan pekerjaan rumah? Tidak, Bu. Mereka kan anak laki-laki, jadi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kata ibu saya, itu pekerjaan anak perempuan. Karena mereka laki-laki dan kamu perempuan, maka pekerjaan rumah kamu yang mengerjakan. Begitu? Iya, Bu. Selain mengerjakan pekerjaan rumah itu, adakah hal lain yang membuat kamu tidak konsentrasi dan kelelahan? Apa kamu sempat sarapan di rumah? Sering
nggak sempet, Bu. Kapan kamu makan di sekolah? Waktu istirahat, Bu. Kamu makan apa? Saya makan jajanan yang ada di depan sekolah, Bu. Jadi, kamu lebih sering makan di sekolah ketika istirahat, baru kemudian makan siang di rumah? Iya, Bu. Kalau kita bisa simpulkan pembicaraan hari ini, kamu takut tidak lulus karena kamu sering tidak konsentrasi dan kelelahan karena mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga dan tidak sempat sarapan. Oke, Danti. Selain ini, apakah ada yang ingin kamu sampaikan pada ibu? Saya ingin lulus, Bu. Iya, itu penting. Oleh karena itu, kamu perlu berkonsentrasi dan makan yang baik. Untuk membantu kamu, ibu perlu berbicara dengan orang tua kamu, ya? Bu, jangan bilang ibu saya ya. Saya takut nanti ibu marah. Jangan khawatir, kan ibu katakan tadi, ibu ingin membantu kamu. Untuk itu, diperlukan bantuan ibu kamu juga. Kan beliau yang paling tahu tentang kamu. Bagaimana? Terima kasih, Dantia. Besok titip surat untuk ibumu, karena ibu akan datang ke rumah kamu. Ibu akan datang. Iya, boleh kan? Boleh, Bu. Baiklah, Danti. Terima kasih ya. Sekarang kamu boleh pulang. Besok kita pergi sama-sama ya. Terima kasih ya, Bu. Rizka baju, mencuci piring, dan pekerjaan lain. Biasanya sampai sore. Jadi sepanjang hari selain sekolah, Danti mengerjakan berbagai pekerjaan rumah sendirian. Iya ya, Bu ya. Kalau diperhatikan, pantas saja dia kelelahan ya, Bu. Danti sebenarnya bukan anak yang sangat kuat secara fisik. Dari kecil dia sering sakit. Apalagi kalau mengerjakan semua pekerjaan ini. Saya baru menyadarinya, Bu. Ya, tampaknya berat bagi Danti mengerjakan semuanya. Menurut ibu, apa yang bisa dilakukan untuk membantu Danti? Tampaknya pekerjaan itu harus dibagikan kepada saudaranya yang lain. Bukankah ibu menginginkan anak-anak ibu mandiri? Mari kita lihat apa pekerjaan yang mungkin dapat dibagi kepada adik dan abangnya. Saya pikir adik Danti dapat menyapu halaman pada pagi hari dan kakaknya menyapu rumah dalam. Baru kemudian Danti mengepel lantai karena kan dia lebih bersih kalau dibanding anak laki-laki. Saya pikir itu juga dapat dilakukan sehingga Danti tidak terlalu lelah ketika dia berangkat ke sekolah. Adakah hal lain yang perlu dikerjakan sebelum berangkat sekolah, Bu? Membersihkan kamar. Mereka harus membersihkan kamar sendiri-sendiri. Iya, terutama karena mereka yang tahu di mana meletakkan barang-barang mereka sendiri. Cuma saya sering kesal karena mereka sering menunda-nunda membersihkannya. Ibu kesal karena mereka tidak mengerjakan ketika ibu minta. Iya, mereka lebih senang bermain terus. Bagaimana cara ibu biasanya menyuruh mereka? Ya saya suruh aja, Bu. Misalnya, Bud, jangan main mulu, beresin tuh kamar berantakan. Begitu, Bu. Apa reaksi Budi biasanya? Paling-paling dia bilang entar aja, Bu. Kalau udah begitu, biasanya saya ngomel. Habis kesel dengernya. Bagaimana perasaan ibu setelah mengomel? Sebenarnya saya nggak suka, Bu. Tapi bagaimana lagi? Habis kalau diomeli baru mau denger. Jadi, menurut ibu, Budi hanya mengerjakan apa yang ibu minta bila ibu marah. Walaupun ibu nggak suka ngomel sama dia. Ya begitu. Menurut ibu, apa yang membuat Budi mengabaikan perintah ibu dan baru mengerjakannya setelah ibu mengomel? Saya nggak ngerti. Kadang saya menduga dia sengaja membuat saya marah. Pernahkah ibu menyuruh dia dengan cara mendekatinya, duduk di dekat dia, kemudian bicara dengan tegas? Bila dia sedang bermain, memintanya berhenti dan memintanya melakukan apa yang ibu minta? Belum.
Biasanya saya teriak aja dari jauh, karena saya juga sambil kerja. Bagaimana menurut Ibu jika meminta Budi mengerjakan dengan cara seperti itu? Saya akan mencobanya. Mungkin cara itu berhasil. Cara itu akan membuat Budi menyadari bahwa Ibu bersungguh-sungguh dengan apa yang Ibu minta tanpa harus mengomel. Iya, benar juga ya Bu. Karena mengomel itu sebenarnya melelahkan. Benar sekali, Bu. Nah, Ibu Danti, saya pikir cukup untuk hari ini. Kita telah merencanakan beberapa tindakan untuk membantu Danti. Pekerjaan rumah akan dibagi dan masing-masing anak punya tanggung jawab. Terima kasih banyak ya Bu Intan. Maaf saya telah merepotkan Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Kalau Danti tidak kelelahan, saya yakin prestasinya di sekolah akan lebih meningkat. Makasih ya Bu Intan. Iya, sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya pamit pulang, Ibu. Dantinya mana, Bu? Danti, ini Bu Intan mau pulang sayang. Danti, Ibu pamit pulang dulu ya, Nak, ya. Jangan lupa belajar. Makasih ya, Bu. Sama. Inilah gambaran makanan jajanan yang dikonsumsi anak-anak kita di sekolah Ibu. Jadi, demikianlah presentasi hasil awal saya dengan Pak Isman tentang keberadaan makanan jajanan di sekolah kita. Kalau kita biarkan anak-anak terus makan makanan yang mengandung petsin, anak-anak akan sangat kekurangan gizi. Padahal untuk menunjang proses keberhasilan belajar di kelas, anak-anak sangat membutuhkan pola makanan yang sehat. Saya tidak menyangka bahwa kualitas makanan yang dijual para pedagang sekitar sekolah kita sangat buruk. Iya, awalnya saya tidak memperhatikan. Tetapi kalau kita bayangkan, kalau anak-anak terus-menerus mengkonsumsi makanan yang telah saya paparkan tadi, apa yang akan terjadi? Anak-anak akan kesulitan berpikir, dan secara motorik, anak-anak juga akan sangat lamban. Tapi itu kan kewajiban orang tua untuk menyediakan makanan yang baik untuk anak-anaknya. Mengapa sekolah juga yang harus mengurus? Ya, memang seharusnya demikian. Seperti yang Ibu Intan paparkan, tidak semua anak sempat sarapan di rumah. Hal ini dikarenakan banyak orang tua yang tidak sempat menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya. Padahal itu adalah kewajiban bagi orang tua. Ya, sudahlah. Untuk itu, kita minta kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah supaya mengingatkan kepada para penjual jajanan yang ada di sekitar sekolah kita untuk menjual makanan yang berkualitas baik, sehingga kesehatan anak-anak kita ini bisa terjamin. Bagaimana ibu-ibu? Setuju? Benar Pak, bukan hanya untuk sarapan, tapi saat istirahat dan pulang pun mereka akan jajan. Lebih baik bila mereka jajan makanan yang sehat. Apabila kita mengajarkan 4 sehat 5 sempurna dan jenis-jenis makanan sehat, akan lebih baik bila murid melihat bahwa kita telah benar-benar menerapkan dengan menyediakan kantin yang menjual makanan yang sehat. Dengan begitu, mereka bisa menerapkannya di rumah. Apakah kita harus memberi peringatan kepada para pedagang untuk tidak berjualan sembarangan di sekitar sekolah kita? Ya, hal itu harus kita bicarakan karena selama ini mereka tidak pernah kita ajak bicara. Ke depan kita berharap mereka akan lebih memahami dan mengerti tentang gizi dan kesehatan untuk anak-anak. Jadi keberadaan mereka bukan hanya menjadi penjual tetapi sebagai sistem pendukung sekolah. Ya, dengan begitu mereka menjadi bagian keluarga sekolah kita. Karena selama ini mereka tidak pernah kita ajak bicara. Ke depan kita berharap mereka akan lebih memahami dan mengerti tentang gizi dan kesehatan untuk anak-anak. Jadi keberadaan mereka bukan hanya menjadi penjual tetapi sebagai sistem pendukung sekolah. Ya, dengan begitu mereka menjadi bagian keluarga sekolah kita.
pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari tadi. Kelompok mana yang akan memberi kesimpulan? Bagaimana kalau kelompok biji-bijian? Bu, Ya, terdapat berbagai macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan, Bu. bagus. Setelah praktek tadi, bagian mana yang paling kalian suka dari praktek tadi? Ya? Saya senang ketika kita menggolong-golongkan tanaman. Saya jadi tahu tumbuhan dapat berkembang biak dengan berbagai cara. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu senang, kalian senang, semua senang. IPA